Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam dunia ini waktunya singkat sekali. Hanya waktu 60 tahun atau 70 tahun. Adapun dari waktu yang sangat singkat ini Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Ya, Allah perintahkan kita untuk menata akhirat yang selama-lamanya. Ini bayangkan Bapak sekalian ya. Allah Ta'ala hitung 60 tahun ini bukan dari sekarang. Pak Haji Hidayat atau DMI usianya sudah lebih kurang 55 tahun. Dikasih waktu 70 tahun ke depan. Bukan. Tapi Allah Ta'ala hitung dari sejak kita dilahirkan. Nah kalau sekarang sudah usianya 50 tahun, berarti sisanya lebih kurang 20 tahun atau 13 tahun lagi. Kalau usianya sudah 70 tahun, ya berarti tinggal sisa menghitung hari saja. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menata akhirat yang selama-lamanya, Rasulullah. Bayangkan Bapak sekalian ya, menata akhirat Pak. Istana akhirat bukan satu rumah, bukan dua rumah Bapak sekalian. Sekecil-kecilnya iman ini Allah ganti dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Bayangkan, 10 kali dunia ini bukan dunia kosongan Bapak sekalian. Bukan dunia berut-berut isinya hutan semua, bukan. Dengan istana-istana yang megah, dengan penjaga-penjaga kebun, pengurus kebun, bidadari-bidadarinya, kemudian pelayan-pelayannya, dan bukan 1 jutaan Bapak sekalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma fi lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, maka tidak ada satu jiwa pun mengetahui apa-apa yang Allah sediakan untuk mereka yang mana menyejukkan pandangan mata. Ini janji Allah. Jadi kita Bapak sekalian, untuk menata dunia kita, 1 istana saja di dunia ini, 1 rumah saja, ya begitu susah payah. 1 rumah ya, bisa ya. Ya usah punya rumah berapa? 2 atau 3? 1 rumah saja sudah payah, prosesnya lama Pak. Pada akhirnya kita tinggal juga. Begitu kita bangun istana nih, saya tinggal di desa Cipejo Pak ya, di kampung Cikupulu, sekelilingnya perumahan Metlan. Andai kata perumahan Metlan punya saya semua itu gak hebat-hebat banget itu. Karena Indonesia ini luas Pak ya. Iya, Indonesia luas, dunianya luas. Tetapi itu andai kata punya saya semua, ujung-ujungnya ditinggal. Padahal itu bukan punya saya. Ya rumah saya di kampung 1 gitu, itu belum rapi gitu Pak. Susah payah. Iya, itu pun belum rapi. Jadi menata dunia begitu susah payah, 1 rumah saja Pak. Ya menata kendaraan saja susah payah. Gak ada duit dijual, nanti kredit lagi atau beli cash atau kredit, begitulah. Entah mobil atau motor. Begitu susah payah hanya untuk menata 1 keadaan di dunia saja. Padahal akhirat itu Bapak sekalian selama-lamanya. Udah gitu bukan 1 istana, 2 istana. Kata Allah, jannatil tajri wa masakin thayyibah fi jannati 'adn, kata Allah. Jadi kata Allah, wa masakin thayyibah fi jannati 'adn. Dan istana-istana yang megah Bapak sekalian. Istana-istana yang megah di surga Aden yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menata Pak. Allah perintahkan kita menata akhirat selama-lamanya. Nah sekarang Bapak sekalian, apa usaha kita untuk menata akhiratnya selama-lamanya? Ini alhamdulillah salah satunya nih JSL, alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa berkembang Pak ya. Amin. Ini salah satu upaya menata itu Pak. Menata akhirat kita, ya salah satu. Bagaimana supaya kita bisa semangat menata akhirat kita ini? Maka kita yakini semua janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan tertipu dengan janji-janji makhluk. Janji makhluk macam-macam Pak. Kalau kita jadi orang yang berkuasa, kita sukses, maka firman Allah binasakan. Kalau kita jadi orang kaya sukses, maka perut Allah tenggelamkan. Ya kalau kita merasa punya tentara hebat, maka ashabul jasi Allah Ta'ala binasakan. Kalau kita ahli dalam perdagangan, kaum Madian Allah binasakan. Kalau kita sukses dalam pertanian, kaum Sabah Allah Ta'ala hancurkan. Itu janji-janji makhluk. Kemudian kalau kita sukses dalam perikanan, itu ashabul sakti, bangsa kera Yahudi Allah Ta'ala untuk jadi kera dan babi, jadi monyet dan jadi babi. Maka Bapak sekalian jangan tertipu dengan janji-janji makhluk, tapi kita meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Allah Ta'ala katakan al-malu wal-banun zinatal hayatad dunya. Jadi harta dan anak-anak adalah hiasan dunia. Wal baqiyatus sholihati, tapi kekal adalah amal saleh. Khairu inda rabbika thawabu khairun amala. Dan lebih baik di sisi Tuhan kalian, Tuhan kamu, dan sebaik-baik harapan. Jadi Bapak sekalian, kita semua Bapak sekalian, hadir BJSL punya semangat. Ini ada harapan tidak Bapak sekalian? Ada harapan. Kita di sini datang sholat subuh berjamaah, apapun niat kita dengan istiqomah. Bapak sudah menanam suatu kebaikan. Ya, diterima, yakin diterima atau tidak Bapak sekalian? Nah, kita sangat kepada Allah. Segala amal-amal kita belum tentu diterima Bapak sekalian. Tetapi kalau kita menanam, pasti ada harapan. Betul tidak? Iya, orang yang tandur itu Pak, belum tentu panen. Tetapi kalau sudah tandur, ada harapan untuk panen. Sekarang gak pernah tanam, kemudian mau panen mustahil. Kalau sesama gak pernah tanam mangga, gak mungkin panen mangga, paling di pasar. Begitu Bapak sekalian. Jadi segala sesuatu yang pernah kita tanam ini ada harapan. Makanya kalau wal baqiyatus sholihati, tapi kalau adalah amal-amal soleh, khairu inda rabbika, sebenarnya itu lebih baik di sisi Tuhan kalian, fawabu khairun amala, dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan kita. Ini Bapak sekalian. Makanya kita semua ini dalam rangka menanam harapan. Ya, semakin banyak hadir JSL dan kita tingkatkan. Setelah kita JSL ini jadikan sebagai tolak ukur untuk menjaga 5 waktu berjamaah sampai mati. Nah, itu ya. Sampai mati jaga 5 waktu berjamaah. Bukan hanya subuh saya Pak berjamaahnya ya. Nah, ini harapan namanya. Kita jaga. Ini Bapak sekalian. Berkaitan dengan amal soleh ini temanya ibadah dan dakwah ya Pak ya. Jadi berkaitan dengan ibadah Bapak sekalian. Segala macam amal ibadah ini banyak. Namun ada yang namanya umum ibadah yaitu sholat. Jadi kita sama-sama sering dengar dari alim kita bahwa sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal-amalnya baik. Gimana apa ya? Saya ulas tentang sholat ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ingin selamat di barzakh, ingin mendapatkan catatan amal, ingin dihisab dengan hisab yang ringan, jaga sholat kita Bapak sekalian. Allah Ta'ala firman pada surah Maryam ayat 59. Ya, surah Maryam ayat 59, surah ke-19. Ayat 59 Bapak boleh buka ayat nanti. Jadi kata Allah dalam Al-Quran surah Maryam, Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'u shalah wa taba'una as-sahawah fa sawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalqun adha'u shalah. Akan ada generasi yang buruk wahai Muhammad setelah engkau, yang mana mereka mengabaikan sholat. Ini Rasulullah kaget Bapak sekalian. Ayat ini turun kaget. Karena waktu itu jangankan orang mukmin sahabat sejati, orang munafik saja sholatnya berjamaah. Datangnya itu belakangan keluar Pak. Yang berat orang munafik itu sholat subuh dan isya. Tapi sholat orang munafik sholatnya berjamaah. Lagi on fire ketika itu. Sahabat lagi on fire. Ayat ini turun. Kata Allah akan ada generasi buruk setelah engkau, mereka mengabaikan sholat. Kemudian waktu abawna sahawat, mereka mengikuti hawa nafsu masing-masing. Fasal fayal qawna qiyya. Artinya secara rupiah mereka akan menuju kepada kesesatan. Tapi alim ulama bertafsir bahwa mereka akan jatuh ke goya. Goya ini Bapak sekalian apa? Sungai di dalam dasar jahanam, isinya nanah dan darah. Jarak antara atas ke bawah ini 500.000 tahun Bapak sekalian. Kira-kira orang ini sukses apa gagal Pak? Binasa atau sukses? Ini bukan buat orang kafir Pak. Ini makna orang yang sholat, berarti orang Islam. Bukan buat orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas kekal dalam jahanam selama-lamanya. Ini jatuh ke dalam goya orang Islam. Nah, siapa mereka Bapak sekalian? Ini Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril yang membawa wahyu ini pada gurunya. Ya Jibril, hal yuhdamu ummati min ba'di atau sholat. Apakah benar di akhir zaman nanti umat akan mengabaikan sholat? Maka malaikat Jibril menjawab, Naam ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah.
ya'ti unsur min ummatika yudawwuna as-salata wal akhiruna awfar. Akan ada generasi buruk setelah engkau Muhammad dari umatku, mereka mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Ini Bapak sekalian, ini pertama nih mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Kemudian wa'at tabauna sahawat, mereka mengikuti hawa nafsu masing-masing. Kemudian dinar indahum khairun min salatihim. Dinar bagi mereka, bagi kita rupiah, bagi Amerika dolar, bagi Jepang yen, bagi Cina yuan, bagi mereka lebih baik daripada sholat mereka. Jadi Bapak sekalian lebih mendahulukan urusan dunia daripada urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian. Jadi mereka kata Allah, "Fasawfa yalqauna ghayya." Mereka semua akan jatuh ke goyah, akan giring oleh Allah Subhanahu wa taala ke lembah kebinasaan Bapak sekalian. Di ulama bagi tafsir, andai kata satu tetes saja nanah darah dari sungai goyah, Allah letakkan ke bumi, maka seluruh penghuni bumi akan mati, Pak. Seluruh ikan, seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh binatang gak kuat. Bau busuknya bayangkan Bapak sekalian, kayak apa itu? Iya, akan jatuh ke sungai yang namanya goyah. Dikarenakan mereka suka mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Maka ulama bagi tafsir, Pak, ada 4 penafsiran. Ada yang kejangan 4-4-nya, Pak. Salah satu saja sudah termasuk adol sholat atau mengabaikan sholat. Pertama, tarkuha, meninggalkannya, ayat tarkuha atau tarkus sholat. Sudah pasti orang yang meninggalkan sholat mengabaikan sholat. Kemudian au akhiruna sholi'an waktiha, dan suka mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya, maka termasuk orang yang mengabaikan sholat. Kemudian yang ketiga, mereka sholat tapi nggak jaga sholat. Kadang sholat, kadang enggak, kadang berjamaah, kadang di rumah, kadang-kadang Jumatan, kadang enggak. Sholatnya kadang-kadang Idul Fitri aja, Pak. Ini pun buat pakai baju baru. Kalau kata Pak Hidayat, kalau pakai baju baru semangat pergi ke masjid. Gitu. Nauzubillahimindzalik. Ini tidak jaga sholat. Kemudian yang keempat, adalah kata alim ulama ini, mereka malas melangkahkan